kita harus pada pegangan prinsip bahwa air tanah bisa saja di batuan apapun, tidak hanya di batu gamping yang membentuk kars. Jadi bahwa air tanah bisa ada di batu pasir, ada di batuan di bawah batu bara atau batuan lain. Ya. Nah, kars sendiri harus kita garis bawahi, ada kars yang di bawahnya berair, ada yang tidak. Nah, sekarang kita ambil kondisi bahwa kars di tempat yang akan ditambang menyimpan sumber daya air, ada sumber daya air tanah yang punya nilai vital. Tapi kita juga masih punya sumber daya alam lain yang masih bisa kita manfaatkan. Ya, di situ ada batu gamping sebagai bahan baku semen, dan kita masih membutuhkan semen. Mungkin dengan teknologi konstruksi sekarang kita belum bisa menghilangkan bahwa gamping atau batu penyusun kars adalah bahan baku utama dari semen. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya batu gamping sedangkan ada air tanah yang harus kita konservasi. So, dari sisi teknologi, dari sisi rekayasa, ya ketika kita menambang sumber daya dengan kondisi seperti ini itu masih bisa dilakukan. Ya, kita harus prudent dalam artian sangat berhati-hati. Teknologi nambangnya harus didesain sebisa mungkin bahwa tidak ada air yang keluar dari lokasi yang kita tambang. Kita berusaha bahwa air yang ada di batu gamping itu masuk dan mungkin malah mengisi air tanah. Penambangan, ini muka air tanah ini ada static water level yang kita biasanya sekitar mata air ada di kisaran elevasi tertentu. Nah, desain penambangan harus berada di atas posisi static water level, artinya posisi muka air tanah. Kalau di situ ada misalnya sungai, ya ada sungai bawah tanah, tambang harus ada di atas itu. Nah, di situ kita harus melakukan rekayasa bahwa air semua masuk ke dalam batuan itu dan mengisi. Sebenarnya masih bisa kita manfaatkan. Jadi teknologi nambangnya kalau buat orang tambang kita sebut namanya open pit. Pit itu membuat sumuran. Kita tahu dalam teknologi konservasi ataupun meningkatkan cadangan atau imbuhan air tanah, ada yang kita kenal sumur resapan, ada biopori. Walaupun biopori ini questionable bagi saya, mampu meningkatkan resapan atau tidak. Ada lagi yang namanya waduk resapan atau embung. Nah, ini ya malah program-program buat orang air tanah ini menjadi teknologi yang mampu mengimbuh cadangan air tanah. Nah, kalau desain tambang disesuaikan di situ, malah ini memberi dampak positif untuk air tanah. Jadi bukan memberi dampak negatif. Harapannya dengan teknologi ini kita malah membuat desain atau membuat embung atau waduk resapan, di mana waduk resapan pada musim kemarau itu sebagai fungsi meresap. Pada musim hujan nampung supaya aliran dari hujan tidak langsung menjadi run off dan menjadi banjir. Di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa dua-duanya masih bisa. Lokasi Watu Putih berada di zona Rembang. Kalau dari sisi geologi dia dibagi dalam fisiografi zona Rembang. Di situ lokasi cekungan air tanah Watu Putih. Nah, penambangan di Watu Putih kondisi existing sebelum ada Semen Indonesia itu sudah ada lokasi-lokasi tambang. Ya, tambang-tambang ada 18 IUP. Ya, penambang mengambil bahan yang sama, batu gamping. Ya, batu gamping diambil, tapi metode menambangnya, lokasi tambang pun ada lokasi di bawah. Dia pasti mendekati akses karena dia harus dekat ke jalan. Ya. Beda dengan tambang yang saya harapkan, ketika menambang di daerah yang ada batu gamping dan di bawahnya ada sungai bawah tanah, kita sebutkan di sini ada air tanah. Nah, tambang-tambang yang di sini ini tidak, dari sisi lingkungan ini masalah karena dia mengambil yang kita sebut nambang kaki-kaki bukit open cast. Ya, ini masalah di kemudian hari karena lokasinya dekat dengan posisi static water level atau kondisi muka air, mata air di sekitar situ. Nah, desain Semen Indonesia saat ini adalah dia, yang saya baca dokumennya, bahwa dia akan menambang dengan metode zero run off tadi, bahwa dia akan membentuk pit. Air tidak keluar dari tambang, diharapkan air dari tambang masuk. Nah, ini yang saya harapkan dari sisi lingkungan, dari sisi hidrogeologi ataupun air tanah, itu mereka melakukan konservasi. Pengisian kembali cekungan, kalau di situ cekungan, akhirnya diisi kembali dari air yang masuk ditampung dari air hujan ke dalam tambang mereka. Ini hal yang perlu digarisbawahi. Terkait KBAK dari sisi hidrogeologi, karena KBAK syaratnya atau yang menjadi konsiderannya tidak hanya air tanah, hidrogeologi. Katakan kalau di situ KBAK, boleh atau tidak ditambang dari sisi air tanah. Selagi desain atau cara penambang dia seperti tadi, di bawah ada air tanah, ada sungai, ataupun ada aquifer, tambang dia masih 50 meter di atas. Tadi kalau saya melihat dokumen teknis dari data-data dari Watu Putih, Rembang, elevasi mata air di sekitar itu sekitar 160 sampai 170. Ya, mereka mendapat izin dari ESDM setempat nambang bisa di atas sampai elevasi 225 meter di atas permukaan laut. Desain tambang yang menjadi dokumen yang kita pegang sama-sama ke pemerintah ataupun Semen Indonesia, mereka akan nambang sampai elevasi 200 plus 268. Artinya jauh
dari zona yang kita sebut di sini adalah aquifer. Jadi mereka akan nambang di tempat-tempat yang kering. Dan mereka akan menambang membentuk cekungan atau pit. Ya. Dan ini bisa mengisi ke dalam aquifer. Kalau di situ memang ada aquifer. Walaupun di situ ada KBAK. Saya garis bawahi bahwa bisa aja konsiderannya hal lain itu ya untuk KBAK. Tapi kalaupun KBAK karena air, seharusnya dengan teknologi penambangan yang benar itu masih bisa.